يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu dan ilmu sharaf, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang dua bab langsung karena tidak terlalu panjang masing-masingnya itu, yaitu tentang al-maf'ulul mutlaqu dan al-maf'ulu li ajlih. Namun sebelum lebih jauh kita mengurai tentang dua bab itu, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Jadi termasuk dalam kategori mansubatul asma, isim-isim yang harus dibaca nasab adalah al-maf'ulu al-mutlaqu dan al-maf'ulu li ajlih. Ada al-maf'ulul mutlaqu dan al-maf'ulu li ajlihi atau min ajlihi, sama-sama. Al-maf'ulu lahu, sama-sama. Itu. Ini bagian dari isim yang dibaca nasab. Kenapa dua bab ini memungkinkan untuk kemudian digabungkan? Karena keduanya sama-sama terbentuk dari masdar. Ya. Jadi materi prasyarat untuk kemudian bisa masuk dan menguasai al-maf'ulul mutlaqu dan al-maf'ulu li ajli adalah pemahaman kita tentang masdar. Tentang sighat masdar. Isim yang jatuh pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Ya. Daraba yadribu darban, itu masdar namanya. Bayyana yubayyinu tabyinan, masdar itu namanya. Ya, isim yang jatuh pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il itu namanya masdar. Apakah maf'ul mutlak, apakah maf'ul min ajlih atau li ajlih atau lahu itu semuanya terbentuk dari masdar. Begitu. Jadi ini materi prasyarat. Meskipun fungsi ya dan hukumnya itu berbeda antara keduanya itu. Untuk maf'ul li ajlih itu persyaratannya harus terbuat dari masdar qalbi. Sama-sama masdarnya. Untuk maf'ul mutlak itu harus terbuat dari masdar fi'ilnya. Ya, masdar fi'il. Begitu. Jadi saya tegaskan, ini bagian dari mansubatul asma, isim-isim yang harus dibaca nasab. Kenapa kok kemudian ini lebih gampang untuk kemudian digabungkan pembahasannya? Lebih disebabkan karena apakah itu, baik itu maf'ul mutlak maupun maf'ul li ajlih, itu sama-sama terbuat dari masdar. Akan tetapi perbedaannya, kalau maf'ul li ajlih itu terbuat dari masdar qalbi, kalau seandainya maf'ul mutlak itu harus terbuat dari masdar fi'ilnya. Apa definisinya maf'ul mutlak itu, Ustaz? Maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab, ini termasuk dalam kategori mansubatul asma, yang terbentuk dari masdar fi'ilnya, yang memiliki fungsi taukid, adat, atau nau. Saya ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan maf'ul mutlak itu? Maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'ilnya.
yang memiliki fungsi taukid, adat, atau nau. Jadi fungsinya, faidahnya ini ada 3. Ya, ada faidah taukid, ada faidah adat, ada faidah nau. Gitu. Gitu. Kalau maf'ul li ajli atau li ajli itu gimana? Maf'ul li ajli adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar qalbi. Dan dia merupakan alasan kenapa kok kemudian sebuah pekerjaan itu dilakukan. Alasan dari terjadinya sebuah pekerjaan. Jadi ini adalah jawaban dari limadza. Itu begitu. Ya. Jadi maf'ul li ajli adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar qalbi. Apa masdar qalbi itu, Ustaz? Masdar qalbi itu adalah masdar yang merupakan perbuatan hati. Misalnya qoma, ya. Ini nanti kita ulang-ulang. Qoma Muhammadun ikraman li ustadhihi. Qoma telah berdiri siapa Muhammadun Muhammad? Qoma wis ngadeg sapa Muhammadun Muhammad ikraman krono karena memuliakan li ustadhihi terhadap ustadznya. Perhatikan kata-kata ikraman di sini. Ikraman itu adalah merupakan bentuk masdar dari akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun. Ketika kita melihat realitas ada masdar, kok kenyataannya dibaca nasab? Ya, itu penting untuk kemudian ditegaskan. Ada lafadz yang kita yakini sighotnya, jenis katanya itu adalah masdar. Akrama yukrimu ikroman. Ikroman itu adalah masdar, kenyataannya dibaca nasab. Memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai maf'ul mutlak, memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai maf'ul li ajli. Karena kedua-duanya memang terbuat dari masdar. Ya. Ketika masdar yang dibaca nasab itu kok kemudian terbuat dari masdar qalbi. Masdar qalbi itu seperti apa? Masdar yang sifatnya hati. Yang namanya memuliakan itu tidak bisa dilihat. Itu ada di hati. Ya. Itu gak kelihatan seperti pukulan. Kelihatan secara fisik. Tendangan kelihatan secara fisik. Tulisan secara fisik kelihatan. Tapi kalau memuliakan, kalau takut, kalau mengharap, macam-macam, itu adalah merupakan masdar qalbi. Masdar yang merupakan perbuatan hati. Isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar qalbi. Jadi persyaratan untuk kemudian mengetahui apakah itu kemudian disebut sebagai maf'ul mutlak ataukah disebut sebagai maf'ul li ajli, kita harus faham sighat masdar. Apa masdar itu? Masdar adalah lafadz yang jatuh pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Kalau seandainya kita misalnya buka al-amthilatut tasrifiyah, itu di pondok-pondok banyak. Ya. Nasoro yansuru nasron, yang ketiga. Nasoro yansuru nasron. Doroba yadribu dorban, yang ketiga. Dorban. Ya. Zakka yuzakki tazkiyan, yang ketiga. Ya, sebelum fahuwa. Itu. Ketika ada realitas di mana masdar kok kemudian dibaca nasab, dilihat dulu. Bagaimana artinya? Ketika itu adalah merupakan masdar qalbi dan dia merupakan alasan kenapa kok kemudian terjadi lafadz koma atau perbuatan koma. Kenapa Muhammad itu kok berdiri? Muhammad berdiri itu ikroman karena memuliakan li ustadzihi, kepada ustadznya. Ini merupakan alasan kenapa kok kemudian limadza. Itu semacam itu. Ya.
Qama Muhammadun ikraman li ustadihi. Qama Muhammadun ikraman li ustadihi. Kenapa kok Muhammad berdiri? Oh ya, ikraman. Karena memuliakan. Berarti ikraman yang merupakan masdar qalbi, karena ini terbuat dari masdar, dan ini memuliakan itu sifatnya hati itu adalah merupakan alasan kenapa kok Muhammad melakukan perbuatan berdiri. Limadza qama Muhammadun. Kalau seandainya kita melihat realitas itu di dalam sebuah teks, yakinlah bahwa panjenengan sedang berhadapan dengan maf'ul li ajlih, maf'ul min ajlih, maf'ul lah, itu sama. Ya. Tasaddaqtu. Bersedekah siapa saya? Ibtigha'a mardatillahi. Ibtigha'a mardatillahi. Artinya ini mengharap. Tasaddaqtu, bersedekah siapa saya? Ibtigha'a mardatillahi, karena mengharap ridho Allah. Ada tulisan karena di sini. Dan kebetulan ibtigha ini kalau seandainya ditasrif itu merupakan bentuk masdar, berasal dari fi'il madhi ibtagha. Ibtagha yabtaghi ibtigha'an wa mubtaghan fahuwa mubtaghin wa dzaka mubtaghan. Ibtaghi la tabtaghi mubtaghan mubtaghan. Terus macam itu. Tasaddaqat, bersedekah siapa saya? Kenapa saya kok harus bersedekah? Ibtigha'a mardatillahi, karena mengharap ridho Allah. Ibtigha'a itu adalah bentuk masdar. Dia dibaca nasab. Kebetulan mengharap itu adalah perbuatan hati. Kata-kata mengharap itu tidak diketahui, yang bersangkutan saja yang mengetahui. Ya. Dibaca nasab, inilah indikator bahwa ini adalah maf'ul li ajlih atau maf'ul min ajlih atau maf'ul lah. Gitu. Jadi kedua-duanya ini terbentuk dari masdar. Apakah maf'ul mutlak atau maf'ul li ajlih? Itu sama. Kalau maf'ul li ajli itu terbentuk dari masdar qalbi, sedangkan maf'ul mutlak terbentuk dari masdar fi'ilnya. Contohnya seperti apa, Ustadz? Misalnya seperti lafadz Nasara Muhammadun. Misalnya faqiron. Ada kata-kata nasron. Nasron itu adalah merupakan bentuk masdar dari nasoro yansuru nasron. Dan itu sama dengan fi'il nasoro. Ketika kemudian ada masdar dibaca nasab dan masdar itu terbentuk dari fi'ilnya, nun sotro, nun sotro. Apakah kesamaan itu dari sisi lafaz dan arti atau artinya saja? Misalnya, jalastu qu'udan. Memang jalastu itu adalah berasal dari jim lam sin. Jalasa, qu'udan berasal dari qaf ain dal, qa'ada. Tidak sama dari sisi huruf, akan tetapi dari sisi arti ini sama. Jalasa itu artinya duduk, qu'udan juga merupakan duduk. Ini juga sama. Qu'udan itu adalah masdar. Terbentuk dari masdar fi'ilnya. Apakah masdar fi'ilnya yang dimaksud itu adalah lafdzon wa maknan atau makna saja? Kalau lafdzon wa maknan contohnya nasron, itu sama persis dari sisi arti dan dari sisi huruf dengan nasoro. Kalau qu'udan itu sama persis dari sisi arti dengan jalasa. Isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'ilnya. Isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'ilnya. Isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'ilnya, akan tetapi ini dari aspek artinya. Ada kesamaan antara qa'ada dengan jalasa dari sisi arti, meskipun secara tulisan ini terbuat dari jim lam sin, ini qaf ain dal, yang jelas tidak sama ini. Tapi secara arti itu adalah sama. Ketika kita menemukan hal yang semacam itu,
maka itu namanya maf'ul mutlak. Saya ulangi lagi. Masdar yang dibaca nasab, bisa jadi dia itu adalah merupakan maf'ul mutlak, bisa jadi adalah maf'ul li ajli. Disebut sebagai maf'ul mutlak apabila masdar yang dibaca nasab itu terbentuk dari masdar fi'ilnya. Apakah itu dari sisi arti dan lafadznya atau dari sisi arti saja? Dan disebut sebagai maf'ul li ajli kalau seandainya dia terbentuk dari masdar qalbi. Dan ia merupakan alasan dari kenapa kok kemudian sebuah pekerjaan itu dilakukan. Itu semacam itu. Ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk yang jelas kita harus ngerti sighah dan kita juga harus ngerti arti. Kita harus ngerti sighah bahwa ini adalah masdar. Tidak memungkinkan kita paham bahwa ini adalah maf'ul mutlak. Tidak memungkinkan bahwa kita itu paham bahwa ini adalah masdar qalbi. Misalnya, kalau seandainya kita tidak sedang ngerti arti. Lagi-lagi pada akhirnya, kalau seandainya panjenengan pemirsa yang ada di rumah itu benar-benar pada akhirnya kepingin bisa baca kitab, pastikan setiap hari tidak ada waktu yang terlewat kecuali kita menambah 1, 2, 3 mufradat terus. 1, 2, 3 mufradat terus begitu. 1, 2, 3 mufradat terus begitu. Ya. Kita tidak bisa untuk kemudian mengetahui bahwa ini adalah masdar qalbi, ini bukan masdar qalbi, kalau seandainya kita nggak ngerti artinya. Itu semacam itu. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, ada kesamaan antara maf'ul mutlak dengan maf'ul li ajli, sama-sama terbentuk dari masdar. Meskipun perbedaannya, kalau maf'ul mutlak itu terbentuk dari masdar fi'ilnya, ada kesamaan baik secara lafaz dan arti atau arti saja dengan fi'ilnya. Nasron ini sama dengan nasoro. Qu'udan itu sama dengan jalasa dari sisi arti. Ini sudah cukup untuk kemudian ditentukan bahwa ini nasron adalah maf'ul mutlak, qu'udan adalah maf'ul mutlak. Karena demikian dia harus dibaca nasab. Nasara Muhammadun, Nasara telah menolong. Siapa? Muhammadun Muhammad. Fakiron akan orang fakir, nasron dengan pertolongan. Jalastu qu'udan, jalastu duduk siapa saya, qu'udan dengan benar-benar duduk. Ya, perhatikan itu. Ketika sebuah masdar yang dibaca nasab itu ditentukan sebagai maf'ul mutlak, maka fungsinya ada 3. Bisa jadi atas nama taukid, bisa jadi atas nama adat, bisa jadi atas nama nau'. Saya ulangi lagi. Ketika masdar yang dibaca nasab nanti dipastikan menjadi maf'ul mutlak, lebih disebabkan karena masdar itu adalah berasal dari masdar fi'ilnya, ada kesesuaian dengan fi'ilnya, baik dari sisi lafaz dan arti atau dari arti saja. Ketika sudah dipastikan ini kedudukannya adalah maf'ul mutlak, maka fungsinya ada 3. Bisa jadi disebut sebagai taukid, bisa jadi disebut sebagai fungsinya adalah menunjukkan adat, bisa jadi menunjukkan nau'. Kapan disebut sebagai taukid? Di sini dikatakan apabila dia munakkaron, berupa isim nakirah. Ya. Ghaira mudhafin, tidak dimudhafkan. Ya, ghaira mudhafin wala mausufin, dan tidak disifati. Wala mausufin, dan tidak disifati. Jadi masdar yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'ilnya itu memungkinkan dia berfaedah taukid, memungkinkan dia berfaedah adat menunjukkan bilangan, memungkinkan dia menunjukkan nau' atau model. Berfaedah taukid, dipastikan berfaedah taukid kalau seandainya munakkaron. Dia itu berbentuk isim nakirah. Ghaira mudhafin, tidak dimudhafkan. Wala mausufin, dan juga tidak disifati. Kalau seandainya kita contohkan nasron di sini, kalau seandainya kita contohkan qu'udan di sini, faedahnya apa ini? Karena kebetulan ini adalah isim nakirah. Isim nakirah. Ya. Wala ghaira mudhafin, yang tidak dimudhafkan. Kalau seandainya dimudhafkan, misalnya, ya, Nasara misalnya, Muhammadun misalnya, Nasrul
Nasral ustadzi misalnya. Sebagaimana. Maka ini memiliki fungsi nau. Ya. Begitu. Ini fungsi nau berarti dimudhafkan. Masdar yang dibaca nasab dipastikan misalnya, masdar yang dibaca nasab itu kemudian dipastikan sebagai maf'ul mutlak, dipastikan fungsinya adalah taukid. Ketika munakkaron, dia berupa isim nakirah, ghaira mudhafin, tidak dimudhafkan, wala mausufin, dan tidak dibaca nasab, dan tidak disifati. Ya. Ketika kemudian disifati, ya maka fungsinya adalah nau. Misalnya kata-kata uzkuru Allah, misalnya ada kata-kata begini, zikron kathiron. Zikron ini sama dengan ini. Ini namanya maf'ul mutlak. Singkatannya mimtok ya, maf'ul mutlak. Kenapa kok maf'ul mutlak? Iya, karena ini adalah merupakan masdar. Dzakara yadzkuru zikron. Sama dengan fiilnya, terbentuk dari fiil dzakara. Uzkuru sama. Berarti di sini adalah maf'ul mutlak. Iya. Apakah maf'ul mutlak ini fungsinya apa? Fungsinya apakah taukid, adat, atau nau? Ini fungsinya adalah nau. Kenapa? Karena dinaati. Kathiran. Ya. Jadi, uzkurullaha dzikran kathiran. Uzkurullaha dzikran kathiran. Begitu. Jadi kalau seandainya mau, sebuah maf'ul mutlak itu memiliki fungsi taukid, itu harus munakkaron, harus berbentuk isim nakirah, ghaira mudhafin, tidak dimudhafkan, wala mausufin, dan juga tidak disifati. Itu baru taukid. Kapan memiliki fungsi adat? Memiliki fungsi adat kalau seandainya mengikuti wazan fa'latan. Misalnya, ya, nasara Muhammadun faqiran nasratan. Fa'latan. Dengan satu kali pertolongan. Dengan satu kali pertolongan. Nasrataini dengan dua kali pertolongan. Nasratan. Fa'latan. Fa'latan. Nasrotan itu adalah masdar. Sama dengan nasoro. Fiilnya ini. Berarti ini adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fiilnya. Berarti maf'ul mutlak dong. Iya. Maf'ul mutlak di sini faidahnya apa? Apakah taukid, apakah adat atau nau? Karena di sini mengikuti wazan fa'latan, maka ini disebut sebagai adat. Satu kali pertolongan. Itu begitu. Satu kali pertolongan. Kapan nau? Nau kalau seandainya diikutkan pada wazan fi'alatan, ini nau, atau dimudhafkan, atau disifati. Secara umum begitu. Mausuf. Kalau seandainya kemudian masdar, isim yang dibaca nasab yang kemudian menjadi maf'ul mutlak itu kok kemudian diikutkan pada wazan fi'lah, atau dimudhafkan, atau disifati, maka dipastikan bahwa itu adalah memiliki fungsi nau. Seperti ini. Nasara Muhammadun nasral ustadzi. Muhammad menolong sebagaimana gaya Pak Guru menolong. Sebagaimana modelnya Pak Guru menolong. Nasral ustadz. Kenapa kok diterjemahkan sebagaimana? Sebagaimana, seperti, sebagaimana. Kenapa kok begitu? Karena ini dimudhafkan. Berarti di sini memiliki fungsi nau. Ya, ini berarti memiliki fungsi nau. Gitu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Penting untuk kemudian ditegaskan bahwa isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar, oleh sebab itu kita harus ngerti sighat. Oh ini masdar, ini bukan masdar. Itu ngerti. Ketika kita yakin bahwa kita berhadapan dengan masdar, karena ini kalau seandainya di tasrif itu ada pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il, kok realitasnya dibaca nasab, itu bisa jadi atas nama maf'ul mutlak, bisa jadi atas nama maf'ul li ajlih. Kapan disebut sebagai maf'ul mutlak? Apabila ia terbentuk dari masdar fi'ilnya, ada kesamaan dengan fi'il yang sebelumnya itu,
Apakah kesamaan itu dari lafaz dan arti, atau kesamaan itu dari aspek arti saja? Nasoro Muhammadun Nasron. Nasron itu sama dengan Nasoro. Baik dari sisi lafaz maupun dari sisi artinya. Ya kan? Maka itu dipastikan Nasron di sini adalah menjadi maf'ul mutlak. Bisa jadi secara lafaz tidak sama, akan tetapi secara arti itu sama. Jalastu qu'udan. Bagaimanapun juga qu'udan itu beda dengan jalasa, karena jalasa itu terbuat dari jim, lam, dan sin, dan qu'uda itu terbuat dari qaf, ain, dan dal. Ya kan? Begitu. Akan tetapi secara arti ternyata kita tahu bahwa jalasa dan qu'ada itu sama. Sama-sama duduknya. Itu juga sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk masdar yang dibaca nasab itu untuk kemudian disebut sebagai maf'ul mutlak. Ketika masdar dipastikan berkedudukan sebagai atau berstatus sebagai maf'ul mutlak, bisa jadi fungsinya taukid, bisa jadi fungsinya adat, bisa jadi fungsinya nau, tergantung. Tergantung pada apa? Tergantung pada apakah status atau posisi masdar yang menjadi taukid, yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah berbentuk isim nakirah, ghairu mudhafin, tidak dimudhafkan, walau mausufin, dan juga tidak diberi na'at. Ketika itu, maka fungsinya adalah taukid. Karena demikian misalnya kata-kata Nasara Muhammadun Nasron, ini Muhammad benar-benar menolong orang fakir. Ini taukid. Nasara Muhammadun Nasron, Muhammad benar-benar menolong, ya benar-benar menolong orang fakir. Nasara wus nolong sapa Muhammadun Muhammad fakiran ing wong fakir, nasron kelawan nulung temenanan. Itu begitu. Jadi fungsinya itu ada. Gitu. Fungsinya taukid. Ada harus munakkaron. Ghairu mudhafin wala mausufin. Gitu. Ada juga fungsi adat. Menunjukkan bilangan. Kapan kita pastikan bahwa yang namanya maf'ul mutlak itu fungsinya adalah adat. Fungsinya adat kalau seandainya kita tahu bahwa itu adalah menunjukkan wazan fa'latan. Mengikuti wazan fa'latan. Nasara Muhammadun nasratan. Muhammad itu menolong satu kali pertolongan. Gitu. Ya. Itu seperti itu. Bagaimana kalau maf'ul li ajlih? Ini sekedar mereview karena sebenarnya sederhana dua ini. Maf'ul li ajlih itu beda dengan maf'ul mutlak. Maf'ul li ajlih sama-sama terbentuk dari masdar. Dan sama-sama dibaca nasab. Akan tetapi perbedaannya adalah kalau maf'ul li ajli itu harus terbentuk dari masdar qalbi. Dia merupakan perbuatan hati. Dan fungsinya maf'ul li ajli itu adalah merupakan alasan kenapa kok kemudian sebuah perbuatan itu dilakukan. Limadza fa'ala. Limadza fu'ila. Kenapa kok kemudian perbuatan ini dilakukan? Kenapa Muhammad kok berdiri? Ikraman, karena memuliakan. Kenapa saya kok bersedekah? Ibtigha'an, karena mengharapkan ridha Allah, misalnya begitu. Karena. Itu semacam itu. Dan itu harus terbentuk dari masdar. Karena demikian, pemahaman sighat itu menjadi kata kunci untuk kemudian apakah kita akan bisa menganalisis, ya, ini adalah maf'ul mutlak, ini adalah maf'ul li ajli, itu nggak bisa kalau seandainya kita nggak ngerti sighat. Karena demikian, akan terasa melompat kalau seandainya kita mau menganalisis i'rab, ini dibaca rafa, ini dibaca nasab, ini dibaca jar dan seterusnya, itu tapi kita nggak ngerti jenis kata, bahwa ini adalah fi'il madhi, ini adalah fi'il mudhari, ini adalah fi'il amar, ini adalah masdar, ini adalah isim fa'il, ini adalah isim maf'ul dan seterusnya. Kok kemudian kita nggak paham? Itu semacam itu. Ya, jadi secara sederhana kalau seandainya diperbandingkan itu seperti itu. Maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'ilnya dan memiliki fungsi taukid, adat atau nau. Itu maf'ul mutlak. Maf'ul li ajli adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar qalbi dan dia merupakan alasan dari terjadinya sebuah pekerjaan. Ya.
sama-sama dibaca nasab, tapi fungsinya beda. Yang pertama maf'ul mutlak itu adalah memiliki fungsi taukid, adat atau nau. Kalau maf'ul li ajli itu adalah menjawab pertanyaan limadza, jawaban dari pertanyaan limadza. Itu seperti itu. Ya. Selanjutnya sederhana. Untuk maf'ul mutlak, dalam tataran selanjutnya ada wacana tentang an-naib anil masdar. Ya. An-naib anil masdar. Pengganti dari masdar. Pembahasan tentang ini agak berat, oleh karena demikian dalam buku ini, buku yang untuk pemula, ini tidak disebutkan. Pelengkap pun, di dalam buku pelengkap pun juga tidak disebutkan. Yang kami sebutkan, kami uraikan dalam buku besarnya, buku induk. Ada istilah, ada pembahasan tentang an-naib anil masdar. Pengganti dari masdar. Itu ada pembahasan tentang itu. Apa maksudnya an-naib anil masdar itu? Pengganti dari masdar itu. Ada lafad-lafad yang meskipun misalnya dia tidak berbentuk masdar, ya, karena alasan tertentu memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai maf'ul mutlak. Misalnya naat dari maf'ul mutlak di mana maf'ul mutlaknya dibuang. Seperti tadi, uzkurullaha, uzkuru allaha kathiran. Ya kan? Asalnya ini adalah, kathiran di sini adalah menjadi maf'ul mutlak. Loh Ustaz, kathiran ini kan bukan merupakan masdar. Ya kan? Ini kan isim sifat, sifat musyabbah bismil fa'il. Kok dijadikan sebagai maf'ul mutlak? Iya, ini pengganti dari masdar. Kalau seandainya dilengkapkan bahasa ini adalah uzkuru allaha dzikron kathiran. Begitu. Ya. Ada lagi misalnya menunjukkan apa namanya? Kullun. Kalau dalam Al-Qur'an, fala tamilu kullal maili. Kulla di sini dibaca nasab karena menjadi maf'ul mutlak, mim ta maf'ul mutlak. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatihi, kata-kata haqqa itu menjadi maf'ul mutlak juga misalnya. Ya. Jadi ada wacana yang itu memang agak berat, karena demikian tidak kita tulis dalam teori dasar yang pemula itu, lebih disebabkan karena itu sifatnya pengembangan. Ya. Ada wacana yang disebut sebagai an-naib anil masdar, pengganti dari masdar. Ya, tapi itu sifatnya terbatas, karena demikian sangat memungkinkan pada akhirnya kalau seandainya kita istiqamah itu kemudian dikuasai. Ya. Dalam buku saya, an-naib anil masdar itu yang saya tulis di dalam buku besarnya ini. Yang buku besar ini saya tulis. Kalau yang kecil itu masih belum, karena ini memang diperuntukkan anak-anak yang masih dasar. Teman-teman yang masih dasar, karena demikian wacana berpikirnya tidak usah yang berat-berat, gitu ya. Jadi mungkin kajian kita pada sore hari ini tentang maf'ul mutlak dan maf'ul li ajlih mungkin itu, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.